Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 80. Apa aku hamil? Abang, kantor ya sayang. Davin senyum memandang Hana yang mengantarkannya hingga ke teras depan. Iya, hati-hati, coba Hana. Adik, kenapa? Pagi ini kelihatannya beda. Davin memandang istrinya. Hana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Coba cerita sama abang, biar abang tahu. Siapa tahu nanti abang punya solusinya. Davin berkata dengan megang kedua belah tangan istrinya. Ingin sekali ia tahu seperti apa perasaan Hana dan apa yang menjadi permasalahan yang ini mengganjal di hatinya. Ia tidak ingin bila Hana memiliki permasalahan namun tidak diungkapkan sehingga akan berpengaruh terhadap kandungannya. Enggak ada kok, cuma pengen tidur aja, coba Hana. Oh iya, belum ada tidur pagi ini. Davin tersenyum. Biasanya istrinya akan tidur setelah sholat subuh, namun pagi ini Hana tidak tertidur setelah selesai sholat subuh. Iya, coba Hana. Ya sudah, kalau gitu tidur ya, coba berangkat dulu. Iya, Hana menjawab dengan singkat. Apa benar enggak mau main-main ke kantor? Hampir setiap hari Hana minta ikut ke kantor dengannya, meskipun di kantor hanya untuk tidur dan makan. Namun hari ini Hana tidak memintanya. Enggak, habis ujian jadi capek, Hana beralasan. Oh iya, kalau gitu istirahat ya, Davin tersenyum. Sejujurnya, ia sangat senang bila Hana ikut ke kantor bersamanya. Ia akan bebas melihat wajah istrinya setiap saat. Hana hanya diam ketika mendengar ucapan suaminya. Diambil tangan Davin dan diciumnya seperti biasanya. Davin tersenyum dan mencium kening istrinya. Diusapnya perut Hana dan kemudian menciumnya. Hana tidak kaget dengan sikap suaminya yang seperti ini. Davin selalu melakukan hal seperti ini setiap kali akan berangkat ke kantor. Davin naik ke dalam mobil dengan sengaja mendorong kaca mobilnya. Beratu kemudian melambaikan tangannya ketika mobil mulai bergerak. Hana tersenyum dan melambaikan tangannya ketika memandang mobil suaminya yang semakin menjauh dari pandangannya. Ia masuk ke dalam rumah setelah mobil sudah keluar dari pagar tinggi rumahnya. Hana mau kemana? Tanya Mita yang tersenyum. Mau ke kamar ma, tidur, jawab Hana. Kalau gitu tidur ya, Mama mau pulang ke rumah. Kenapa Mama pulang? Dengan cepat Hana memegang tangan mama mertuanya. Mita tertawa ketika melihat sikap menantunya. Mama pulang ke rumah, mau ngecek rumah sayang. Selama Mama di sini, rumah dipercaya aja sama ART. Mita menjelaskan. Hehehe, iya, tapi Mama akan tinggal di sini lagi kan sama Hana. Hana menatap mama mertuanya dan kemudian memeluknya. Mita tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Cepat kasih Mama cucu, biar membetah di sini. Ada teman main. Mita tersenyum. Hana diam sesaat dan kemudian menganggukkan kepalanya. Hana istirahat ya, Mama mau pulang dulu ke rumah. Setelah ngecek rumah, Mama akan kesini lagi. Mita mengusap punggung menantunya. Hana hanya diam dan tetap memeluk mama mertuanya. Ini menantu Mama kenapa? Kok kelihatannya sedih? Mita mengusap punggung Hana. Hana melepaskan pelukannya dan kemudian tersenyum. Enggak ada apa-apa, Ma. Mita tahu bahwa wanita hamil pasti mengalami tingkat emosi yang turun naik. Dan hal inilah yang dilihatnya dari Hana, sehingga ia menerima alasan menantunya. Hana, kalau ada apa-apa, cerita sama Mama ya. Ingat, Hana sudah janji sama Mama. Iya Ma, jawab Hana yang tersenyum lebar.
Ayo, mama antar ke kamarnya. Mita menggang tangan Hana. Tidak tenang rasanya bila meninggalkan Hana dalam kondisi seperti ini. Iya, Ma, jawabnya yang tersenyum. Ia masuk ke dalam kamar dengan terus megang tangan mama mertuanya. Apa mau pakai selimut? Tanya Mita ketika Hana sudah berbaring di atas tempat tidur. Enggak, jawab Hana. Hana tidur kalau memang mengantuk. Mita mengusap kepala menantunya dengan penuh kasih sayang. Iya, Ma, Hana memejamkan matanya. Mita duduk di tepi tempat tidur. Wanita itu terus mengusap-usap kepala menantunya hingga benar-benar tertidur. Setelah Hana tertidur, Mita keluar dari kamar. Hana duduk melamun di atas tempat tidur. Sampai saat ini, ia masih mengingat apa yang dikatakan Nara kepadanya. Diusapnya perutnya yang sudah membuncit. Apa mungkin aku hamil? Hana memandang perutnya. Diambilnya ponsel yang ada di atas nakas, kemudian menghubungi nomor ponsel milik pengawal pribadinya. Dengan sangat cepat semua telepon dilakukannya diangkat oleh Nia. Halo Bu, jawab Nia. Halo, iya Mbak Nia. Bisa tolong ke kamar saya sekarang? Tanya Hana. Baik Bu, jawab Nia. Hana memutuskan sambungan telepon setelah mendengar jawaban dari pengawal pribadinya. Dengan sangat cepat Nia sampai ke kamarnya. Kalau boleh tahu, ada apa Ibu memanggil saya? Tanya Nia. Mbak Nia, apa saya bisa minta tolong? Tanya Hana dengan tersenyum. Apa yang Ibu butuhkan? Tapi saya minta agar Mbak Nia merahasiakan ini dari Pak Davin. Nia diam ketika mendengar ucapan Hana. Apa itu? Tanyanya kemudian. Kali ini ia harus memilih. Apakah ini rahasia penting yang wajib diberitahu atau tidak? Saya akan berbicara bila Mbak Nia mau berjanji dan bantu saya untuk tidak mengatakan hal ini kepada Pak Davin. Hana harus memastikan bahwa pengawal pribadinya memang jujur dan bisa dipercayainya sebelum mengatakan hal yang ingin diungkapkannya. Baik Bu Hana, jawabnya. Ya, barang apa yang ingin dirahasiakan Hana bukanlah hal yang berbahaya. Namun bila ternyata hal itu merupakan sesuatu yang mengancam, maka Nia akan ingkar janji. Mbak Nia, saya mau beli tes pack. Apa saya bisa minta tolong agar Mbak Nia membelikannya? Tapi tolong cari yang paling bagus dan hasilnya akurat 100%. Hana berbicara dengan mengecilkan suaranya. Nia tersenyum ketika mendengar ucapan Hana. Tanpa harus memeriksa dengan alat tes kehamilan, pada itu sudah bisa mengetahui bahwa majikannya sedang berbadan dua. Bila ini harus saya rahasiakan, baik Bu, saya akan merahasiakannya. Saya akan langsung membelikannya. Nia tersenyum. Wajahnya yang tadi tegang kini tampak mulai tenang. Mbak Nia, terima kasih ya. Ini uangnya. Hana berikan uang lembar 100.000. Iya Bu, jawab Nia yang kemudian keluar dari kamar Hana. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.